Oke. Nah, mungkin karena sudah jam 13.35 ya, kita bisa mulai saja ya, Kak Alia ya, untuk pembekalan pada hari ini ya, Kak Alia dan teman-teman. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, meskipun siang semangatnya harus pagi, jadi semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat bergabung pada pembekalan hari ini dan saya ucapkan selamat bergabung juga pada perlombaan The Best Contact Center Indonesia tahun 2022 kategori teamwork, utamanya kategori quality team. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan pembekalan terkait teknis perlombaannya, bagaimana cara teman-teman mengakses aplikasinya, dan kemudian gimana sistem penilaiannya, nanti akan dijelaskan oleh Kak Alia Amalia. Nah, mungkin sebelum kita memulai pembekalan hari ini, kita kehadiran Pak Andi Anugrah nih pada siang hari ini. Selamat siang Pak Andi. Siang. Oke, Pak Andi bagaimana kabarnya Pak? Baik ya. Baik, Alhamdulillah. Pak Andi mungkin sebelum kita memulai pembekalan pada hari ini, Pak Andi mohon berkenan untuk memberikan sambutan motivasinya agar teman-teman quality team hari ini bisa semangat nih Pak Andi dalam menjelaskan pemaparan dari Kak Alia nantinya. Silakan Pak Andi. Baik kalau gitu. Ya, Kakak Yesika suka nodong-nodong nih kayaknya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih ya, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom meeting ya. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi pada lomba Quality Assurance. Kelihatannya lomba ini cukup cukup populer ya. Ini pesertanya paling banyak kayak Quality Assurance ya. Ya. Ya, 20 peserta Pak, sama Oh, 20 seperti peserta ya, Smart seperti Team. Smart Team ya. Betul. Oke. Ya, ini banyak peminat dan dibagi dua ya, dibagi dua kelompok ya. Yang small dan large ya. Nah, jadi artinya 20 dan 8 pemenang ya. Nah, lomba kali ini sebetulnya secara prinsip masih sama dengan tahun-tahun lalu. Ya, jadi nanti silakan teman-teman ya nanti bisa dibantu oleh Kakak Alia dan juga Kakak Yesika mengenai teknisnya ya. Dan aplikasi juga kita udah siapkan. Rekaman belum dilakukan ya. Jadi ini masih tryout. Ini teman-teman masih ngumpulin rekaman padahal 2 minggu lagi ya lombanya. Ya, juga soalnya belum dibuat ya. Ini masih teman-teman lagi mengerjakan ya. Jadi tapi ya kayaknya sih soalnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, masih sama sulitnya maksudnya ya. Ya, baik ya. Nah, teman-teman semua, ya saya rasa saya ucapkan aja ya selamat mengikuti pembekalannya. Nanti juga ada tryout, jadi teman-teman bisa mencoba ya, mencobanya berkali-kali gitu ya. Oh, kalau ini kayaknya sih nggak bisa berkali-kali ya, karena ini harus ininya ya, latihan online-nya ya. Oke, Ya, nanti mungkin nanti kuisnya ditanyakan Pak. ya teknisnya seperti apa. Yang jelas kita memfasilitasi supaya teman-teman semua latihan ya mengenai bagaimana cara penilaian segala macam. Sudah ada buku saya juga ada, bisa di-download di Telexindo. Nanti teman-teman bisa minta bantuannya dari panitia untuk aksesnya. Silakan download ya. Sebenarnya sih yang penting kita punya acuan bersama lah. Mungkin setiap perusahaan itu beda-beda cara penilaian kualitinya, ya itu kan masing-masing sesuai selera ya. Namun supaya kita tanding dengan platform yang sama, ya maka kita punya punya aplikasi, punya buku yang kita gunakan sama-sama ya. Ya, walaupun dalam penerapannya bisa beda-beda di setiap perusahaan, ya. Karena kan kita sering di-challenge gitu ya.
lomba tapi tidak ada panduannya. Nah, kita punya panduan yang sudah bisa digunakan. Untuk itu, selamat mendengarkan penjelasan teknisnya, ya. Nanti saya pantau di sini, ya, sambil mendengarkan, ya. Silakan, ya, Kakak Alia dan Kakak Yesika ditangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu rekan-rekan kepada Pak Andi. Terima kasih Pak Andi atas semangatnya nih. Semangat teman-teman jadi makin membara ya, karena tadi udah diinfoin ya teman-teman ya sama Pak Andi bahwa ada seat small dan large, dan nanti setiap seatnya itu akan ada pemenangnya 4 masing-masing gitu ya. Nah, sebelum memulai ke penjelasan intinya dari Kak Alia, saya izin memaparkan dahulu teman-teman untuk informasi general terkait perlombaan teamwork pada tahun ini gitu. Untuk PPT saya sudah terlihat dengan jelas ya teman-teman ya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Nah, sebagai informasi, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa pada perlombaan teamwork bukan hanya quality team saja yang ditandingkan pada tahun ini, tapi ada juga perlombaan lainnya yaitu scheduling, telesales, reporting, dan smart team gitu. Jadi kita ada 5 kategori perlombaan yang ditandingkan di tahun ini. Nah, untuk pesertanya sendiri memang seperti yang sudah di-mention di awal tadi, bahwa quality team ini pesertanya cukup banyak juga, 20 peserta, sama seperti smart team. Nah, kalau quality team ini dia balance ya teman-teman ya, dari small-nya 10, kemudian large-nya 10. Nah, nanti untuk perlombaannya itu dibagi tergantung seat-nya seperti ini. Jadi yang small ini akan ada 4 pemenangnya, kemudian yang large nanti akan ada 4 pemenangnya, seperti itu. Nanti detail teknisnya akan dipaparkan oleh Kak Al ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk pembagian small dan large-nya. Lalu, ini merupakan jadwal pelaksanaan perlombaan intinya. Nah, yang perlu teman-teman tandai adalah jadwal untuk quality team saja. Jadi, kita untuk tim quality team, perlombaannya dilaksanakan di tanggal 9 Agustus. Untuk jamnya jam 8 pagi sampai jam 12. Nanti akan dikirimkan undangan oleh tim panitia ke email salah satunya, email teman-teman yang sudah di submit sebelumnya di aplikasi c.icca.co.id. Nah, nanti akan diinformasikan bagaimana link Zoom-nya, teman-teman harus masuk ke link Zoom yang mana, lalu aksesnya juga akan diinformasikan. Seperti itu. Jadi silakan dicatat tanggalnya, tidak perlu datang ke kategori-kategori lainnya ya, nggak perlu datang di tanggal 8, nggak perlu datang di tanggal 9 jam 1, itu nggak perlu. Jadi silakan dicatat jam 8 sampai jam 12 saja untuk kegiatan perlombaan quality team ini. Seperti itu. Kemudian teman-teman, ini adalah tahapan perlombaannya. Jadi kalau hari ini teman-teman hadir di dalam Zoom, itu bukan perlombaannya, tapi kita melakukan tryout atau uji coba agar teman-teman familiar dengan aplikasi yang digunakan nantinya saat perlombaan. Gitu ya teman-teman ya. Dan nanti akan diberikan akses, diinformasikan oleh Kak Alia aksesnya seperti apa, nanti teman-teman bisa coba sendiri, kemudian bisa lebih berteman kembali dengan aplikasi agar tidak kaget nanti ketika hari H perlombaannya. Nah, tadi hari H perlombaannya untuk quality team itu tanggal 9 Agustus jam 8 ya teman-teman ya. Lalu untuk pengumuman pemenangnya akan diinformasikan di tanggal 22 September 2022. Seperti itu. Nah, karena tahun ini masih sama, kita acaranya diselenggarakan secara online, tentunya kita menggunakan aplikasi perlombaan di scorecard.telexindo.com. Nah, nanti aplikasinya itu bisa teman-teman akses, lalu teman-teman juga diwajibkan bergabung pada Zoom yang sudah disediakan oleh panitia, seperti itu.
Oke, mungkin itu untuk penjelasan generalnya terkait perlombaan di kategori teamwork. Terkait detail pelaksanaannya, teknis perlombaannya seperti apa, atau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, itu bisa kita diskusikan di dalam pembekalan hari ini. Dan tanpa berpanjang lebar, saya persilakan Kak Alia untuk memulai pembekalannya. Silakan Kak Alia. Baik, Kak Yesika, terima kasih banyak atas pemaparan informasi umumnya ya. Selamat siang semuanya, salam kenal, saya Alia dari Indonesia Contact Center Association. Kami di sini Recording in progress. terkait teknis pelaksanaan lomba teamwork kategori quality team. Nah, saya izin nyalakan dulu ya PPT-nya ya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, quality assurance tentunya memang memiliki banyak tugas gitu, dan salah satunya adalah menilai rekaman percakapan pelayanan di contact center. Nah, di quality assurance ini, di lomba quality assurance The Best Contact Center Indonesia tahun 2022, kami menguji rekan-rekan semua untuk melakukan penilaian atas rekaman percakapan pelayanan kontak center yang sudah disediakan oleh panitia, serta melakukan kuis online, menjawab soal kuis online terkait rekaman yang sudah kami berikan juga. Nah, di sini ini materi yang sudah kami kirimkan pada saat technical meeting. Jadi peserta pertama kali akan mendapatkan rekaman. Rekamannya dapat didengarkan di mana? Dapat didengarkan di aplikasi Teamwork yang sudah kami sediakan. Linknya apa? Linknya scorecard.telexindo.com. Nanti dari tim panitia akan bantu untuk menginformasikan ya di WhatsApp ataupun di chat Zoom hari ini. Nah, untuk tahap pertama, ketika teman-teman mendapatkan rekaman, teman-teman akan diminta untuk melakukan penilaian rekaman online. Nah, penilaian rekaman online-nya, rekamannya ada berapa? Rekamannya ada 5. Jadi 5-5-nya rekan-rekan harus melakukan scripting, kemudian mendengarkan rekaman tersebut, dan melakukan penilaian atas rekaman tersebut ya. Nah, bobotnya itu ada 10% atas nilai keseluruhan nilai teman-teman ya. Kemudian nanti selanjutnya setelah teman-teman selesai melaksanakan penilaian rekaman online, teman-teman akan diminta untuk mengerjakan soal online sebanyak 50 soal dengan bobotnya itu 90%. Nah, bedanya dengan lomba individual, kalau lomba individual kan juga ada kuis online ya. Nah, yang jadi tantangan saat ini adalah lomba kuis online untuk quality assurance itu poinnya berbeda dengan individual. Jadi yang mendapatkan nilai benar akan mendapatkan poin plus 2 dan salah itu akan mendapatkan minus 1, bukan 0. Kemudian nanti setelah selesai, kedua nilai tersebut antara penilaian rekaman online dan soal online, nilai soal online akan diakumulasi dan akan diurutkan untuk mendapatkan nilai tertinggi. 4 perusahaan dengan kategori small dan 4 perusahaan dengan kategori large itu akan mendapatkan hadiah berupa platinum, gold, silver, dan bronze. Jadi akan diurutkan nilainya. Nah, ini saya sampaikan ya untuk listnya, jadi teman-teman bisa perhatikan siapa-siapa aja sih yang bertanding tahun ini. Nah, untuk large tadi seimbang, jadi antara large dan small itu ada 10 perusahaan large, ada Bank BRI, kemudian Bank TPN, kemudian BCA, ada Bank Mandiri, kemudian BNI, Tiket.com, kemudian Infomedia Nusantara, kemudian Klip DJP, kemudian Linknet, dan terakhir PLN. Sedangkan untuk kategori small, itu ada Bank Indonesia, ada Blibli.com, ada BPJS, kemudian ada Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, DJPK, kemudian ada Icon, Jaring Sinergi, kemudian Kereta Api Indonesia, Nestle Indonesia, dan Alami Teknologi Syariah. Itu masuk ke dalam kategori small. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke pembacaan teknisnya, atau saya bacakan dulu teknisnya ya secara keseluruhan ya. Boleh Mbak Alia. Baik, nah untuk teknis quality assurance ini
listnya ya. Yang pertama, tim itu wajib terdiri dari 2 orang. Nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Jadi karena namanya teamwork, jadi nggak boleh sendirian ngerjainnya. Kemudian karena aturannya hanya 2 orang, jadi hanya boleh 2 orang aja yang ikut lomba ya. Kemudian nomor 2, setiap tim peserta harus menggunakan perangkat sendiri, dapat berupa notebook, kemudian headset, jaringan internet yang memadai, alat tulis, serta perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan lomba. Nah, karena teman-teman di sini akan diminta melakukan scripting atas rekaman yang teman-teman dengarkan, kami sarankan untuk membawa alat tulis sehingga teman-teman bisa melakukan scripting dengan baik. Nah, selama lomba tentunya teman-teman akan diminta untuk masuk ke ruangan Zoom conference sehingga peserta harus berada dalam ruangan khusus. Tidak boleh ada orang yang keluar masuk ruangan tersebut kecuali untuk keperluan darurat. Apabila saya mau pastikan dulu nih, dari 20 tim yang ada di sini apakah ada yang beda lokasi nanti pada saat lomba? Ada dari Linknet, Mbak. Dari Linknet ya. Ya, Ada lagi? Ada satu di Solo, satu di Tangerang. Oh, satu Solo, satu Tangerang, luar biasa. Berarti ada lagi yang beda lokasi selain Linknet? Ada Kak, Infomedia. Infomedia. Satu Jakarta, satu di Semarang. Baik, berarti ada Linknet, ada Infomedia, nanti dicatat oleh tim panitia. Ada lagi? Nggak ada ya. Nah, nanti untuk peserta yang beda lokasi, kami akan sediakan breakout room khusus agar teman-teman bisa mendengarkan bersamaan rekamannya ya. Nah, nomor 4, tugas yang diberikan adalah melakukan penilaian dan menjawab 50 soal dari rekaman yang diberikan. Nomor 5-nya, penilaian dilakukan terhadap 5 rekaman percakapan pelayanan dengan menggunakan aplikasi penilaian secara online. Nomor 6, peserta wajib menyelesaikan seluruh penilaian rekaman agar dapat mengerjakan 50 soal kuis yang diberikan. Jadi kalau misal untuk perbedaan aplikasi tahun ini dengan tahun sebelumnya ya, untuk rekan-rekan peserta quality team yang sudah pernah ikut tahun lalu, kalau tahun ini penilaian rekaman itu jadi tidak dilakukan secara manual. Jadi kalau misalkan semua sudah didata oleh sistem, rekamannya sudah dinilai, nanti di bagian soal kuis itu teman-teman langsung mendapatkan soal kuisnya, jadi untuk dikerjakan. Kalau tahun lalu kan teman-teman harus menyampaikan, saya udah menyelesaikan dulu rekamannya gitu, tolong dibuka akses untuk kuisnya. Nah, tahun ini kita berbeda, jadi teman-teman bisa mengerjakan soal kuis ketika seluruh penilaian rekamannya sudah selesai. Nah, kemudian waktu yang disediakan untuk menyelesaikan perlombaan adalah 2 jam, sudah termasuk waktu untuk mendengarkan rekaman. Nah, karena di sistem itu kami tidak menyediakan timer. Nah, untuk quality team ini kita akan melaksanakan secara serentak bersamaan sesuai dengan arahan dari panitia. Nah, nanti di layar Zoom teman-teman akan ada timer yang kami sediakan oleh panitia. Nanti ketika kami sudah meminta rekan-rekan untuk mendengarkan rekaman, teman-teman sudah harus mulai mengerjakan hingga batas waktu timernya sudah selesai. Kemudian nomor 8, penilaian dilakukan, ini penilaian kuis ya, penilaian kuis dilakukan berdasarkan jawaban atas rekaman agent yang benar. 2 angka untuk setiap jawaban yang benar dan 1 untuk jawaban yang salah. Itu terkait quality assurance. Nanti kalau misalnya ditanya form penilaian rekamannya seperti apa, nanti saya tunjukkan selanjutnya ya. Jadi teman-teman bisa tanya dulu terkait teknis, nanti untuk penilaian rekaman saya kasih tunjuk setelah ini -1 untuk jawaban yang salah ya. Iya, -1 ya. Ya, -1 untuk jawaban yang salah. Iya, mohon maaf. Berarti nomor -1 ya rekan-rekan, ini salah ketik aja kayaknya. Mbak Alia mau tanya? Iya. Saya dengan Nazar dari Indonesia Comet Plus. Iya, selamat siang. Kalau di sini untuk yang mengerjakan itu waktunya lebih cepat, nilainya lebih besar atau tidak pengaruh? Cepat atau tidaknya tidak mempengaruhi, Pak. Yang mempengaruhi apakah nilai rekamannya mendekati dengan
standar nilai rekaman yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian kalau untuk kuisnya nilainya itu ditentukan dari seberapa banyak nilai yang benar sebetulnya Pak. Seperti itu. Jadi kecepatannya itu tidak mempengaruhi penilaian lomba quality assurance. Baik, Alia, terima kasih ya atas informasinya. Mbak, mau nanya? Ya. Saya tambahkan dulu sedikit ya teman-teman ya Alia. Ya, Pak. Hanya kalau nilainya benar-benar sama, misalnya nilai Anda 8,231 dan 8,231 sama persis gitu ya, maka kita perhitungkan waktunya. Ya, tapi kejadian itu mungkin kecil, sangat kecil kejadiannya ya, sangat kecil kemungkinannya. Ya. Baik, Pak Andi, terima kasih atas informasinya. Baik, silakan ada lagi yang ingin bertanya? Mbak, saya Rolis dari Tiki.com. Ya. Mau konfirmasi yang tadi waktu 2 jam, berarti mulai start recording sampai ke soal? 2 jam itu sudah dihitung dari start dengerin rekaman sampai mengerjakan soal. Betul. Untuk metodenya berarti harus menyelesaikan satu rekaman, maka bisa berlanjut ke rekaman berikutnya sama seperti mengerjakan soal. Nah, kalau untuk mendengarkan rekaman, nanti kan teman-teman akan ditampilkan 5 rekaman ya. Nah, di situ teman-teman bisa memilih secara acak. Jadi teman-teman mau mengerjakan rekaman 1, terus lompat ke rekaman 5, kemudian lompat ke rekaman 2, lompat lagi ke rekaman 3, itu boleh acak. Jadi kami tidak ada aturan khusus, teman-teman wajib mendengarkan secara berurutan. Selama rekaman itu sudah selesai dinilai, 5 rekaman itu sudah selesai dinilai, maka nanti akses untuk mengerjakan 50 soal kuis itu akan dibuka secara otomatis. Oh, berarti aku kirain tadi bisa ada kesempatan soal dulu baru rekaman, enggak ya? Berarti rekaman dulu, lalu bisa pindah ke soal. Ya, betul. Lalu, ya, silakan. Kemudian, masalah parameternya, kita ada pembekalan awal parameter atau kita dapatkan parameter pada saat tryout gitu. Nah, ini nanti saya sampaikan untuk parameternya seperti apa ya Mas Rolis ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Mas Rolis. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mbak Alia izin bertanya, apabila saat lomba koneksi internet kendala, apakah soalnya terrestart dari awal atau melanjutkan? Terima kasih. Soalnya lanjut ya? Iya, informasi dari IT soalnya lanjut ya. Jadi kalau misalkan teman-teman terputus, misalkan pada soal nomor 4 atau nomor 4 gitu, nanti ketika teman-teman restart aplikasinya, teman-teman akan diminta untuk melanjutkan soal ke nomor berikutnya. Kalau misalkan masih ada sisa waktu, nanti akan tetap mulai dari nomor 4, tapi kalau misalkan waktunya tetap jalan, tidak mempengaruhi gitu. Mau internetnya bermasalah atau tidak, waktunya tetap jalan. Karena timernya itu dipasang di Zoom ya, rekan-rekan. Jadi teman-teman harus lihat sisa waktunya itu melalui Zoom. Mungkin dari panitia bisa tunjukin untuk sisa waktunya, untuk timernya seperti apa, tampilan timernya. Ya. Nanti oke, ini saya spotlight ya. Nah, Mbak Alia. Ya, silakan Mas. Ya, Nadi. Saya mau bertanya terkait jumlah recording itu kan ada 5 ya. Betul. Kemudian soalnya ada 50. Ya. Nah, itu apakah dari 50 itu berhubungan sama recordingnya atau soal umum, Mbak? Soal 50 soal yang kami sediakan itu semua berkaitan dengan rekaman yang kami sediakan. Jadi 10 soal untuk rekaman pertama, 10 soal untuk rekaman kedua, 10 soal untuk rekaman ketiga sampai rekaman 5. Jadi tidak ada terkait pengetahuan umum ya, semua berkaitan dengan rekaman. Nah, ini sudah saya tampilkan ya timernya. Jadi kami akan set 2 jam.
di timer tersebut, ketika kami minta untuk teman-teman mulai mendengarkan rekaman, timer itu akan kami aktifkan. Nah, nanti kalau waktunya sudah habis, kami akan minta teman-teman untuk menyelesaikan semua, untuk menghentikan semua aktivitas rekan-rekan semua. Seperti itu. Gimana, Mbak Alia? Jadi, keputus? Oke. Jadi timernya akan, ketika kami meminta untuk mendengarkan rekaman, timernya akan kita mulai. Nanti ketika timernya sudah selesai, kami akan minta teman-teman untuk menghentikan segala aktivitasnya, mulai dari mendengarkan rekaman atau menjawab soalnya. Kalaupun sedang dalam tahap mengerjakan kuis, kami akan tetap minta untuk mensubmit soal tersebut. Oke, Mbak Alia, nanya satu lagi. Pertama, untuk recording, kita kan ada 2 peserta dengan 5 recording. Iya. Bisakah kami berinisiatif untuk pengerjaannya kami bagi berdasarkan tim atau perwakilan kami satu untuk yang menjawab? Nah, untuk sistem yang kami sediakan saat ini, jadi satu device-nya, satu akun ini kami hanya menyediakan untuk satu device saja. Jadi teman-teman tidak bisa mendengarkan dua rekaman secara bersamaan di 2 device yang berbeda. Seperti itu, Mas Rolis. Berarti gini ya Kak Alia, maaf. Jadi untuk recordingnya itu kan kita tim masing-masing 2 orang ya. Berarti 2 orang ini mengerjakan secara berurutan, rekaman 1 move ke rekaman 2, atau gimana ya Kak? 2 orang ini tetap menggunakan masing-masing link Zoom-nya, mengerjakannya, atau dalam satu link soal itu kita kerjakan berdua gitu Kak? Ya, jadi karena satu aksesnya cuma bisa dilakukan di satu device, jadi 2 orang ini akan mendengarkan satu rekaman yang sama dan mengerjakan penilaian bersamaan. Jadi hanya satu rekaman. Mau nanti urutan rekamannya itu berurutan dari 1 sampai 5 atau mau loncat-loncat gitu dari 1 ke rekaman 5 yang seperti tadi saya sampaikan, itu tidak ada masalah. Jadi kami tidak mempermasalahkan untuk terkait urutan penilaian rekamannya. Cuma 2 orang ini memang harus mendengarkan satu rekaman satu persatu gitu. Oke, dan dilakukan bersamaan gitu Kak, maksudnya secara tim, nggak bisa misalnya orang pertama mendengarkan rekaman pertama, terus orang kedua mendengarkan rekaman yang kedua. Iya, tidak bisa Kak. Iya. Oke, terus yang kedua Kak, nanti kan sistemnya mengerjakan yang dari recording terlebih dahulu ya. Kalau sudah selesai akan move ke soal yang 50 soal itu. Betul. Sedangkan soalnya informasi dari Kak Alia tadi 10 soalnya adalah soal yang diambil dari recording ya. Berarti kita nggak bisa back ke recordingnya untuk didengarkan ulang ya Kak? Betul. Jadi untuk soal kuis, nah ini yang perlu diperhatikan ya rekan-rekan. Untuk soal ketika Anda sudah masuk ke bagian soal kuis, teman-teman sudah tidak bisa mendengarkan rekaman tersebut. Jadi teman-teman hanya bisa mendengarkan pada saat melakukan penilaian rekaman. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal sangat penting teman-teman untuk melakukan scripting rekaman sehingga teman-teman bisa menjawab dengan baik soal kuis online yang kami sediakan karena itu berkaitan dengan rekaman online. Oke Kak, ya cukup, terima kasih. Sama-sama. Halo Kak Alia. Iya, selamat siang dari Mas. Siapa nih? Mas Fahri. Iya, Mas Fahri, silakan. Jadi intinya itu satu link, satu device, dan juga satu tim ini dalam satu frame ya? 2 orang ini bisa aja sih pakai 2 Zoom yang berbeda. Kalau misalkan kondisinya tadi lokasinya berbeda kan itu tidak bisa kita paksakan untuk berada dalam satu frame yang sama, Mas. Jadi nanti yang 2 orang yang dalam lokasi berbeda itu kami sediakan breakout room sehingga rekan yang lainnya itu bisa mendengarkan rekamannya di breakout room tersebut, Mas. Karena bisa share screen, kemudian bisa lihat form penilaiannya. Oke, baik Kak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Silakan Mbak Trias. Ya, aku mau tanya. Iya, Mas Trias dulu ya, Mas Nadi.
Iya, Mbak. Oke, ya. Aku mau tanya, sebelum kita masuk ke quiz online, kita harus menyelesaikan 5 recording. Iya. Nah, 5 recordingnya ini boleh kita ulang-ulang kah? Boleh Mbak. Jadi nggak ada batasan terkait berapa kali teman-teman bisa mendengarkan rekaman. Oke, berarti pada saat aku sudah mendengarkan rekaman pertama, terus rekaman kedua, oke, kita make sure lagi, balik lagi ke rekaman pertama, itu nggak apa-apa ya? Nggak Tetap apa-apa. bisa? Oke. Tetap bisa. Sip. Nanti saya kasih lihat caranya gimana ya, teman-teman, biar bisa mendengarkan rekamannya ulang gitu. Oke. Oke, silakan Mas Nadi. Ya, Mbak Alia, saya mau memastikan kembali terkait proses mendengarkan recordingnya itu, apakah 5 recording didengarkan secara keseluruhan, setelah itu baru muncul soalnya, atau bertahap. Jadi 1 recording didengarkan selesai, muncul soal 10. Berikutnya recording kedua didengarkan, muncul soal 10 lagi. Seperti itu atau bagaimana, Mbak Alia? Baik, Mas Nadi. Untuk yang seperti sudah saya sampaikan, tahapannya adalah teman-teman diminta untuk melakukan penilaian rekaman online terlebih dahulu, baru melakukan pengerjaan soal kuis online. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan juga, ketika teman-teman sudah menyelesaikan penilaian 5 rekaman online, nanti di sistem itu akan otomatis muncul akses untuk mengerjakan soal kuis. Ketika teman-teman baru menyelesaikan 3 atau baru menyelesaikan 4, itu nanti ketika teman-teman cek gitu di menu quiz list, teman-teman tidak akan menemukan akses untuk mengerjakan kuis online-nya. Seperti itu. Nah, untuk tryout juga hanya bisa membuka 1 device, betul Mbak Dinka dan Mbak Hafifah. Jadi hanya bisa membuka di 1 device ya. Kalau salah satu Mbak Alia, maaf mau tanya, kalau salah satu dari kayak kita kan 1 di Solo, 1 di Karawaci, ya. Salah satu device, salah satu signalnya terputus, Mbak, bisa langsung masuk lagi ke breakout rooms-nya otomatis atau tinggal bagaimana, Mbak Alia? Ya, nanti bisa otomatis masuk ke breakout room-nya. Kalaupun gagal, tinggal masuk aja ke Zoom-nya, nanti kita akan langsung pindahkan langsung ke breakout room rekan-rekan. Oh, oke. Terus satu lagi Mbak Alia mau tanya, tadi kalau misalnya, tadi kan hanya bisa dibuka di 1 device, berarti kalau misalnya Karawaci udah buka, mereka hanya bisa yang di Solo hanya bisa mendengarkan, otomatis dalam proses menjawab hanya bisa dilakukan di Karawaci karena dia sudah buka formnya di Karawaci gitu ya? Betul. Oh, oke. Makasih Mbak Alia. Sama-sama Mbak Silvi. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita tampilkan ya ininya, form penilaian online-nya? Kalau tidak ada, saya izin lanjut tampilkan form penilaian online-nya gitu beserta aplikasi online-nya. Nanti mungkin saya bantu sedikit Alia ininya. Boleh, silakan Pak. Ya. Oke, teman-teman yang lokasinya berbeda, jadi teman-teman yang lokasinya berbeda, memang ini hanya 1 device ya. Kalau misalnya mau gantian tidak menggunakan share screen gitu ya, misalnya ya, kalau misalnya tidak mau pakai share screen, artinya Anda harus gantian login. Jadi kan passwordnya ini sama. Jadi Anda bisa login sini, terus harus logout yang di sini, tapi yang di sana yang login. Nah, tapi sebetulnya dengan share screen, share sound, sebetulnya Anda bisa lakukan berdua, gitu ya, mendengarkan berdua, gitu ya. Nah, itu strategi aja melakukannya, ya. Nanti pada saat didemokan, saya pikir Alia bisa memberikan teknisnya, tahapannya, ya. Jadi kita bisa lihat lebih detail ya. Ayo, silakan Alia. Baik, saya izin memulai ya untuk mendemokan aplikasinya. Tapi sebelum itu saya kasih informasi terkait akses aplikasinya dulu ya, jadi sambil teman-teman bisa buka aplikasinya. Ya, ini untuk akses aplikasi Quality Team-nya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk akses aplikasinya kita sudah formatnya perusahaan.kategori@icca.co.id dengan passwordnya tbcci 2022.
karena untuk kategori ini adalah kategori quality team, maka kita untuk formatnya nama perusahaannya .quality@icca.co.id. Untuk Bank Rakyat Indonesia BRI.quality, BTPN, Bank BCA, Bank Mandiri.quality, Bank Negara Indonesia BNI, Global Ticket Network Ticket.quality, Infomedia.quality, Clip DJP itu Clip.quality, Linknet.quality, PLN.quality, kemudian Bank Indonesia BI.quality, Blibli.quality, BPJS KS.quality, kemudian Direktorat Jenderal Anggaran DJA.quality, kemudian DJPK, Nah, untuk perimbangan keuangan DJPK.quality, Indonesia Connect Plus, Icon.quality, Jaring Sinergi Mandiri, JSM.quality, KAI, Nestle.quality, kemudian Alami Teknologi Syariah, ATS.quality. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan akses ini. Linknya sudah saya kasih lihat tadi ya, scorecard.telexindo.com. Saya izin buka browser. Oke. Ini untuk isinya scorecard.telexindo.com. Oke. Nah, ini karena sudah login, jadi saya bisa langsung otomatis masuk ya. Teman-teman bisa masukin aja tadi yang informasi email yang sudah saya sampaikan, passwordnya sama semua, TBCCA 2022. Ketika masuk, teman-teman akan dapat notifikasi nih, keep secure of your account by changing your password here. Jadi teman-teman bisa ubah password rekan-rekan biar akunnya aman ya. Nanti setelah masuk, teman-teman akan menemukan menu ini, scorecard.tbcci. Nah, kalau di sini karena saya bisa buka semua lomba, muncul semua ya, tapi nanti teman-teman hanya akan muncul quality scoring. Seperti ini. Nanti di quality scoring ada pilihan scoring sama quiz. Kalau kita lihat di scoring, ini ada 5 rekaman yang sudah tersedia. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik quiz, ini kosong. Kenapa kosong? Tadi seperti yang sudah saya sebutkan gitu, karena kita belum melakukan penilaian atas rekaman online ini. Nah, kalau misalkan yang tadi saya sudah sebutkan, teman-teman bisa mendengarkan rekaman secara acak. Nanti teman-teman tinggal klik tanda tombol hijau ini, are you sure to score this recording? Tinggal klik score saja. Nah, seperti ini form penilaiannya. Jadi ada beberapa parameter, mulai dari parameter terkait etika komunikasi, ada 9 item, dari salam pembuka sampai salam penutup, kemudian ada keterampilan, kemudian ada pengetahuan, ini itemnya sampai 22 item, dan di sini sudah ada deskripsinya terkait parameternya ya. Salam pembuka itu memberikan salam dengan menyebutkan nama perusahaan, waktu pelayanan, dan nama agent serta kesediaan memberikan bantuan. Nah, sampai edukasi pelayanan pun juga lengkap gitu kami sediakan di sini. Nah, kalau lihat tampilannya di sini juga ada nama recordingnya telekomunikasi, description-nya apa, nada sambung pada penyedia jasa dapat diaktifkan dengan menggunakan kode. Ini itu untuk pengetahuannya. Kemudian kita bisa mendengarkan rekaman. Oh, mohon maaf saya belum share sound-nya ya, sebentar ya. Oke. Ini teman-teman bisa mendengarkan rekamannya di sini. Relawan selamat pagi, dengan Mega bisa dibantu? Pagi Mbak, kenapa pulsa saya sering terpotong ya Mbak? Ya, seperti itu. Nah, di sebelah kanan sini ada titik 3, teman-teman bisa klik ada playback speed. Jadi kalau teman-teman pengen dengarnya lebih cepat gitu, 1,25 kali lebih cepat atau 1,5 kali lebih cepat, itu teman-teman bisa ubah. Baik Pak, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Agus. Baik Pak Agus, bisa dibantu dengan nomor telepon? Ya, ini lebih cepat ya. Kalau mau didengarkan normal ya tinggal didengarkan normal saja. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisi aja sesuai dengan parameter yang sudah disediakan.
Ada pilihannya NA, 0, 1, 2, dan 3. Nanti untuk gimana sih untuk menentukan ini 0, ini 1, ini 2, dan 3, itu ada di buku yang sudah disediakan oleh Pak Andi, dibagikan sama tim ya nantinya. Nanti saya juga tampilkan juga panduannya seperti apa sebetulnya. Nah, di sini juga ada tombol save for later, submit, dan log. Gunanya apa? Save for later ini kalau misalkan mau dengerin dulu, kayaknya saya mau dengerin dulu deh rekaman yang lain gitu, saya belum mau melakukan penilaian keseluruhan gitu. Oke, berarti teman-teman tinggal klik aja save for later, yes, save it. Kemudian teman-teman bisa dengarkan rekaman berikutnya. Misalkan ke rekaman 1. Nah, teman-teman bisa dengarkan rekaman. Selamat sore dengan kemudian mengisi lagi gitu di sini. Ini 3, misalkan ini 2, kemudian nanti diisi. Nah, ini nanti nilainya akan terus bertambah ya di sebelah sini, kalau misalkan teman-teman sudah mengerjakan. Nah, ini anggaplah gitu, kita sudah selesai mengisi. Oke, berarti teman-teman, yes, submit it. Nah, ini sudah selesai di submit. Nah, kalau sudah di submit, teman-teman sudah tidak bisa mendengarkan rekaman lagi. Jadi, teman-teman harus mengerjakan ke rekaman berikutnya. Tapi kalau ada yang menanya, Mbak ini boleh nggak sih kalau saya kerjain dulu setengahnya gitu, saya mau kerjain aja dulu deh setengahnya, terus habis itu nanti saya mau kerjain nanti lagi gitu, kesimpan nggak ya Mbak gitu. Nah, nanti kalau kita balik lagi ke rekaman nomor 2, nah ini penilaian kita masih kunci di sini, sudah kesimpan. Jadi jangan perlu khawatir terkait hal tersebut. Nah, anggaplah ini sudah kita selesai isi. Kemudian kita isi lagi ya. Sini, submit dan log gitu. Kita udah 3 rekaman yang sudah kita isi. Terus penasaran, ini sebetulnya ada nggak sih kuisnya gitu, udah muncul nggak sih kuisnya? Nah jawabannya enggak ya rekan-rekan. Jadi kuis itu tidak akan pernah muncul kalau misalkan teman-teman belum menyelesaikan 5 rekamannya. Kemudian kita, ini pilih acak lagi. Saya mau dengerin nomor 5 deh, pusing nomor 4 gitu, boleh. Ini diisi, di submit, log gitu. Kemudian kita isi yang perbankan. Ini nomor 2, nomor 1, terus bobotnya besar ya. Terus ini juga. Nah, kita submit dan log. Oke, ini sudah terisi semua ya untuk rekamannya gitu. Nah, ini menggambarkan total nilai rekaman yang teman-teman sudah kerjakan. Nanti di sini kalau misalkan sudah menyelesaikan 5 rekaman, nah sudah muncul kan ya. Jadi ada latihan quality assurance. Tapi kalau nanti lomba itu udah soal quality assurance. Nah, di sini ada tulisannya duration-nya 50, questions-nya 50. Jadi secara set waktunya kami sudah set ini waktunya 50 menit untuk teman-teman kerjakan. Kemudian questions-nya ada 50. Nah, ini yang jadi menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Ini soal tampilan soal lomba tahun ini. Nah, tampilan soal tahun ini itu berbeda dengan tahun sebelumnya, dan tahun ini kita hanya melakukan secara sequence. Jadi teman-teman sudah tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi teman-teman harus tetap maju next, dan next sampai pertanyaan 50. Ada pertanyaan penawaran khusus yang diberikan kepada pelanggan adalah apa? Ini mungkin terkait nomor 1. Kemudian nanti ini juga diisi. Nah, setiap soal kita berikan durasi waktu 1 menit dalam pengerjaannya. Kalau berhenti di tengah jalan kalau karena koneksi gimana Kak gitu, silakan untuk login kembali. Kalau misalkan masih ada sisa waktu, teman-teman akan muncul lagi soal nomor 3 ini. Tapi kalau misalkan waktunya sudah habis, itu nanti akan lanjut ke pertanyaan nomor 4. Jadi pertanyaan nomor 3 ini terskip.
Tapi kalau misalkan waktunya sudah habis gitu, seperti apa Kak gitu. Ini kita tunggu ya sampai waktunya habis ya. Nanti kalau waktunya sudah habis, dia akan lanjut langsung ke nomor 4. Ya, seperti yang teman-teman lihat juga di question bawahnya question nomor soal ya, teman-teman bisa lihat di sini quality scoring untuk rekaman berapa. Jadi kalau nanti takutnya teman-teman bingung, ini sebetulnya pertanyaan untuk soal rekaman yang mana sih gitu. Tenang saja, jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini. Ini untuk soal pertanyaan rekaman 1. Nah, langsung lompat ya tadi nomor 3, sekarang sudah nomor 4. Nah, ini kita lanjutin lagi. Oke, nomor 5, nomor 10. Nah, di nomor 11 sudah pindah ke rekaman kedua. Ini kita isi, misalkan sudah diisi, terus gitu. Nah, nomor 21 sudah rekaman ketiga. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, ini sebelah kiri untuk next, sebelah kanan finish. Kalau bingung, Kak takut salah pilih finishnya ini Kak, gitu. Tenang saja, akan ada pop-up message terlebih dahulu sebelum teman-teman klik finishnya. Jadi, are you sure? Anda yakin untuk mengakhiri pengerjaan soal? Nah, kalau sudah yakin, tinggal di-submit aja. Nanti nilainya keluar di sini. Jadi ada nilainya berapa yang benar gitu. Kalau salah, ini kan salahnya 3, benarnya ada 2, berarti nilainya cuma 1. Terus kelihatan, ini soal yang di skip, kemudian ada juga soal yang di attempt gitu. Berarti soal ini belum kita kerjakan. Kalau skip biasanya terskip karena sudah habis waktunya atau ya karena sistemnya ya biasanya. Jadi kalau teman-teman hilang koneksi terus kembali gitu dan waktunya juga sudah habis, jadi teman-teman akan terlompat ke soal berikutnya. Itu terkait scoringnya. Kemudian mungkin saya tampilkan sebentar ya. Saya tampilkan panduan penilaian. Ini gimana sih menilai 3, 2, 1 dan 0-nya gitu. Kan di kontak center saya beda ya. Nah, ini saya sudah sediakan aksesnya. Jadi teman-teman akan dapat akses buku Quality Assurance. Nah, ya silakan. Boleh bertanya? Silakan Pak. Kalau misalnya satu soal itu tidak terjawab, itu skornya berapa ya? Yang tadi saya sudah sebutkan ya Pak, jadi yang benar nilainya plus 2, yang salah minus 1. Kalau tidak terjawab berarti nilainya 0. 0 ya? Oh iya. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Nah, di sini ada buku, namanya buku Quality Assurance Contact Center yang sudah disediakan yang ditulis oleh Pak Andi. Di dalamnya sudah lengkap terkait panduannya. Kalau teman-teman lihat nanti di bab 10 sampai bab 12 itu ada panduan untuk mengukur kualitas pelayanan. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada salam pembuka dan penutup gitu. Nah, di kalimat yang banyak diucapkan dalam salam pembuka apa? Nah, ini cara penilaian salam pembuka adalah sebagai berikut. Cara penilaian salam penutup adalah sebagai berikut. Jadi nilai 0 diberikan jika agen tidak memberikan salam pembuka atau melakukan kesalahan dalam memberikan salam. Nomor satunya, nilai 1 diberikan jika agen kurang lengkap dalam mengucapkan salam. Nilai 2 diberikan jika agen mengucapkan dengan lengkap, akan tetapi ada bagian yang diucapkannya tertukar. Nomor nilai 3-nya diberikan jika agen mengucapkan dengan lengkap dan benar. Nilai NA diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, diukur, ataupun dinilai. Nah, ini lengkap semua. Jadi mulai mohon maaf ya. Oke,
Jadi ini lengkap, ada salam penutup, kemudian sesuai dengan parameter yang sudah kita sediakan di aplikasi. Nah, ini ada intonasi, volume suara, kemudian nanti sampai bab 11 itu ada keterampilan menyimak, itu nilai nolnya dinilai seperti apa, keterampilan bertanya juga seperti apa, ini juga ada nilainya. Kemudian keterampilan penjualan, kemudian nanti di bab 12 itu ada terkait panduan solusi pelayanan atau pengetahuan biasanya. Ini ada akurasi informasi, kemudian ada kesesuaian prosedur, kemudian ada verifikasi data, ini ada nilainya sampai, tadi, oke, pencet-pencet terus ya, sampai edukasi pelanggan, seperti itu. Ini sudah lengkap semua, jadi teman-teman bisa mengacu pada nilai yang sudah dipaparkan di sini. Ada lagi yang ingin ditanyakan seputar aplikasinya? Mbak Alia izin bertanya. Ya, silakan. Mbak Alia, tadi kan waktu di penilaian recording kan ada ya yang nilainya 14,67, tapi waktu di submit dia nilainya berubah jadi 6. Nah, itu penilaian terakhirnya bisa jadi 6 karena apa ya, Mbak? Karena itu selisih sama kuncinya, Mbak, kalau informasi dari tim IT-nya. Jadi kebetulan setiap rekaman itu sudah ada kunci nilainya gitu yang sudah dihitung sudah dinilai sama panitia. Nanti dari situ yang muncul di result ya itu adalah nilai hasil selisih dari berpatokan dengan kunci nilai yang sudah disediakan oleh panitia. Oh, berarti presentasinya paling tinggi, berarti paling mendekati dengan kunci jawabannya. Betul. Oke, iya. Thank you, Mbak Alia. Mungkin ada lagi pertanyaan seputar aplikasi? Mbak Alia, maaf Ya, mau tanya, silakan. kalau untuk durasi recordingnya itu biasanya satu recording berapa menit, Mbak? Durasi recording itu tadi yang saya cek nggak lebih dari, sebentar saya bantu cek ulang ya Mbak. Tadi kurang lebih 2 menit Kak Alia. Iya, paling lama 2 menit sih, 2 menit, 2,5 menit itu udah paling lama rekamannya. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum teman-teman juga sudah bisa mulai login aplikasinya ya. Kalau ada yang punya kendala login aplikasi, tolong disampaikan ke kami. Terus kami akan kasih kesempatan teman-teman untuk uji coba langsung selama beberapa menit. Silakan Mas. Selamat siang untuk Mbak Alia. Iya, selamat siang. Ini bertanya Mbak, untuk hasil penilaian nanti akan diselisihkan dengan kunci. Iya. Itu nilai totalnya atau per poinnya Mbak? Nilai totalnya maksudnya seperti apa nih Mas? Ini tadi kan ketika penilaian misalkan bagian salam gitu ya, kan salam ada 1, 2, 0, NA 0123, ya. Kemudian yang lain seperti itu semuanya ya. Nanti kan ketika sampai poin ke-22, di bagian akhir kan ada total nilainya berapa, katakanlah nilai kita 20 gitu, sedangkan kuncinya katakanlah nilainya 15. Nah nanti yang akan menjadi bahan penilaian dari juri itu yang selisih di akhir tadi atau selisih per poin dari 22 poin itu Mbak? Itu dilihat dari nilai total ya Mas? Total ya, baik. Iya. Terima kasih Mbak ya. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi uji coba aplikasi? Mbak Alia mau nanya. Oh iya, silakan Mas Fikri. Iya, ini untuk yang aplikasi scorecard bisa diakses untuk esok-esok hari nggak? Atau gimana supaya buat latihan gitu Mbak? Makasih. Oh, nanti saya sampaikan di akhir ya Mas ya. Boleh kok Mas, sebetulnya akses aplikasinya kami kasih kesempatan untuk teman-teman coba sampai tanggal 31 Juli. Sama seperti rekan-rekan di kategori yang lainnya, teman-teman bisa coba aplikasinya sampai tanggal 31 Juli ya. Tapi dengan syarat tertentu, karena kebetulan
ketika teman-teman sudah mendengarkan rekaman satu kali dan sudah dinilai gitu, teman-teman kan sudah tidak bisa mendengarkan lagi gitu. Jadi kami hanya memberikan kesempatan teman-teman untuk meriset percakapannya, untuk mendengarkan kembali percakapan rekamannya sebanyak 2 kali gitu. Kalau teman-teman sudah minta riset 2 kali, kami sudah tidak bisa riset kembali gitu untuk ketiga kalinya. Ada lagi yang ingin ditanya? Maksudnya nyobanya cuma bisa 2 kali gitu ya Mbak Alia? Dengerin rekamannya bisa berulang kali kalau misalkan teman-teman belum kliknya save for later gitu. Tapi kalau sudah sudah submit, terus abis itu sudah kerjain soal, nah itu kan teman-teman harus pengen dengerin lagi kan ya rekamannya gitu, tapi nggak bisa. Nah nanti kita kasih kesempatan untuk reset rekamannya 2 kali. Seperti itu. Oke, karena kita ada sisa waktu 1,5 jam sebelum kita lanjut ke pembekalan kategori berikutnya, saya kasih kesempatan teman-teman untuk uji coba aplikasinya selama mungkin 30 menit ya kalau teman-teman berkenan ya. Jadi sampai pukul 3 kami kasih kesempatan untuk uji coba aplikasinya, mendengarkan rekamannya seperti apa. Tentunya ya teman-teman diperhatikan ya, rekaman yang kita gunakan saat ini tidak akan digunakan pada saat ujian quiz teamwork-nya gitu. Jadi jangan kecewa kalau tiba-tiba, atau jangan kaget kalau tiba-tiba kok rekamannya beda ya gitu. Karena memang ini buat tryout aja. Seperti itu. Mungkin saya buka breakout room. Quality sampai jam 3. Oke. Mbak Alia, maaf, mau tanya lagi. Ini kalau misalnya salah satu udah buka, mau coba misalnya teman saya di Solo lagi nyoba nih misalnya. Terus saya mau nyoba juga di sini nggak bisa ya? Harus salah satu aja yang bisa buka? Iya, harus salah satunya. Kalau misalkan mau coba dua-duanya, boleh log out dulu, terus login lagi. Seperti itu. Oh, oke. Iya. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Oke, rupanya waktunya cuma sampai jam 3. Jadi saya kasih waktunya 20 menit cukup kali ya untuk uji coba aplikasi. Jadi teman-teman bisa cobain dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti setelah uji coba aplikasi, saya kasih kesempatan sekitar 10 menit ya. Untuk tim, mohon dibuka breakout room-nya. Oke, welcome back teman-teman. Quality Team, selamat bergabung kembali di main room. Gimana tadi di breakout room? Sudah diskusi ya, pasti sudah lebih familiar ya teman-teman ya dengan aplikasinya ya. Iya kakak. Iya, mantap, luar biasa nih. Jadi sudah menentukan strateginya dong ya teman-teman ya. Oke. Bu Jessica, tadi sepertinya kan tadi bisa ngitung speednya bisa diatur. Cuma kayaknya tadi uji coba speednya nggak bisa diatur ya kalau di tryout ya Bu Jessica. Bisa harusnya Mbak Silvani di sebelah kanan itu ada titik 3. Tadi nggak ada titik 3, hanya ada volume. Boleh coba di share screen Mbak. Menggunakan browser apa tadi Mbak? Sebentar, tadi yang buka anak Solo soalnya, bentar. Oke. Nanti biasanya sih kalau info dari IT itu tergantung dari browsernya. Kalau misalkan harus pakai browser apa Mas Yusuf? Safari bisa, kemudian Chrome juga bisa, Google Chrome. Jadi antara kedua, pakainya IE ya. Nanti pakainya kalau misalkan mau coba playback speed-nya harus pakai Safari. Mozilla Firefox juga bisa ya. Mozilla Firefox atau Google Chrome ya Mbak. Baiknya, biar bisa coba playback speed-nya. Oh, baik. Makasih Mbak Alia. Sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sesinya? Saya buka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Kak Alia, sorry aku yang keskip atau gimana ya tadi untuk latihan soal yang ini itu hanya bisa dibuka hari ini saja atau ada maksimal sampai tanggal berapa Kak bisa digunakan untuk latihan?
Baik, saya jelaskan kembali ya. Jadi untuk penggunaan aplikasinya bisa digunakan sampai tanggal 31 Juli. Tapi nanti untuk jadi sampai tanggal 31 Juli kan teman-teman akan coba dengerin rekaman, akan isi penilaian rekamannya. Nah, nanti setelah penilaian rekaman teman-teman akan isi kuisnya kan ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengisi, kalau teman-teman penasarannya mungkin di kuisnya gitu, teman-teman tanpa perlu mendengarkan rekaman ulang gitu, bisa coba itu sampai 10 kali sebetulnya. Jadi bisa sampai 10 kali, tapi nanti kalau misalkan teman-teman bilang, Mbak ini saya mau dengerin rekaman ulang gitu, karena kemarin nggak fokus dengerin rekamannya. Nah itu teman-teman bisa minta reset untuk mendengarkan rekaman ulang maksimal 2 kali. Gitu. Oke, ya noted Kak. Berarti bisa maksimal sampai dengan tanggal 31 Juli. Ya, ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan seputar penilaiannya atau? Maaf, aku tanya ulang. Berarti tapi kalau misalnya belum sampai di submit, kan tadi kan kalau contohnya kalau sudah disubmit akan keluar mana yang di skip, mana yang itu, mana yang dijawab gitu ya. Iya. Kalau belum sampai di sana, kita mau balik ke rekaman, tetap harus bilang ke Mbak Alia untuk di reset. Betul. Oh oke. Oke, makasih Mbak Alia. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mbak Alia, saya Asma mau bertanya. Silakan Mbak Asma. Mbak Alia, ini kan kita sudah coba ukur untuk di transaksinya. Ini kira-kira ini sudah berlaku timer atau belum ya Mbak? Maksudnya transaksinya gimana Mbak? Ini kan kita udah coba nih, udah coba ngukur. Ini sudah masuk ada timernya atau belum di aplikasi Telexindo untuk ujiannya? Oh, jadi kalau kan tadi sebetulnya timer yang ada di aplikasi itu cuma timer soal. Nah, masing-masing soal itu kan sebetulnya kita set maksimal 1 menit dalam mengerjakan soalnya ya. Nah, itu ada maksimal 50 menit. Tapi untuk total keseluruhan itu 2 jam, Mbak. Jadi Mbak harus mendengarkan rekaman, kemudian Mbak juga harus melakukan penilaian, Mbak juga harus melakukan kuis itu selama 2 jam. 2 jam full itu dimanfaatkan. Intinya ketika kita try out ini kita belum di timerin gitu ya. Jadi iya, betul. Ya, pinter-pinter kita sendiri lah nanti untuk try out ini. Iya, betul. Jadi kalau misalkan makanya kita kasih kesempatan teman-teman di sini untuk uji coba aplikasinya sampai tanggal 31 Juli. Jadi saran saya teman-teman bisa coba dulu hitung bagaimana proses teman-teman mengerjakan penilaian 5 rekaman sampai mengerjakan ujian. Apakah waktunya 2 jam itu cukup gitu. Kalau misalkan tidak cukup berarti harus atur strategi ulang. Saya serahkan ke teman-teman gitu, tidak ada batasan khusus ya terkait menyusun strateginya seperti apa, tapi yang mengerjakan itu hanya 2 orang ya, jangan minta bantuan orang lain gitu, dan dikerjakan secara sportif ya. Itu aja yang saya mungkin jadi catatan. Ya, makasih Mbak Alia. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, untuk pendatang-pendatang baru dari, silakan Mas Lukman. Terima kasih Mbak Alia. Saya mau tanya tadi untuk kita riset, ini kan ada minta langsung gitu ya? Iya. Kita mintanya kemana ya? Lewat mana? Apakah? Oke. Untuk minta risetnya nanti minta aja ke grup teamwork ya. Kan teman-teman sudah bergabung ya di grup teamwork yang kami sediakan. Nanti tulis saja, Mbak, saya nama saya Lukman dari Klip DJP, kategori quality, ingin riset soal. Seperti itu. Baik, terima kasih. Iya. Mbak nanya yang hari ini nggak masuk hitungan kan? Iya, nggak masuk hitungan Mbak Eka, tenang saja. Jadi semua penilaian yang teman-teman kerjakan hari ini tidak mempengaruhi penilaian pada saat lomba tanggal 9 Agustus pukul 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Oh, maaf, maksudnya yang ini Mbak, yang hitungan 2 kali riset. Oh iya, tidak ini.
Silakan Mbak Vinda. Iya Mbak, halo, mau tanya. Kalau misalnya kita udah nggak ngerjain soalnya, terus udah dengerin recording juga, terus kita mau ngukur kemampuan kita, oh ternyata penilaian kita tuh hampir sama nih dengan kunci jawaban misalnya, atau misalnya kita masih jauh banget nih, itu di akhirnya tuh ada kayak muncul nggak sih Mbak di tryout ini ya? Iya, jadi kalau yang penilaian rekaman itu, kalau sudah disubmit, itu kan ada persentase yang keluar ya Mbak. Nah, persentase itu sebetulnya menggambarkan seberapa dekat atau seberapa jauh teman-teman sudah mencapai target nilai yang ditentukan oleh panitia. Jadi kalau nilainya mendekati nilai 100%, berarti nilai penilaian rekan sekalian sudah dianggap tepat gitu. Berarti kalau misalnya mendekati ke skornya lebih tinggi, itu berarti mendekati penilaiannya dari teman-teman panitia kayak gitu? Jadi itu dilihat dari selisihnya sih gitu. Ya betul sih, lebih tinggi berarti sudah mendekati dengan nilai target yang sudah diharapkan. Mungkin Pak Andi mau menjelaskan terkait nilainya, Pak Andi? Oh, Pak Andi sepertinya tidak di tempat ya. Nah, jadi sesuai informasi dari tim IT sih tadi perhitungannya yang sudah diatur dalam tampilannya itu benar-benar bukan nilai rekamannya ya, tapi itu nilai selisih teman-teman terhadap terhadap target nilai yang sudah disediakan oleh panitia. Gitu. Misalkan gitu nilai rekamannya cuma 85, tapi teman-teman hasil rekamannya itu mungkin 87 gitu ya, atau 88. Itu kemungkinan besar kan nilainya nanti karena selisihnya sedikit, kemungkinan di atas 90% sih pencapaiannya. Nah, berarti selisih teman-teman itu sudah mendekati dengan target nilai teman-teman. Tapi kalau misalkan di bawahnya gitu, Mbak, kalau misalkan di bawahnya misalkan 85 tadi 88 ya, berarti kurangnya 3. 82 gimana? Itu sama aja sih Mbak, karena kita menggunakan nilai absolut di situ. Mau dia lebih tinggi dengan selisih 3 atau lebih rendah dengan selisih 3, itu nilainya akan sama. Gitu. Karena nilainya sifatnya absolut. Mbak Alia, maaf mau tanya lagi. Iya, silakan. Takutnya saya miss tadi, mau konfirmasi ulang aja. Tadi pada Mbak Alia pernah bilang kalau pada saat kita dengarkan recording, timernya itu jalan. Nah, kalau itu timernya itu pure dari Mbak Alia atau pas kita tekan recording waktunya waktu di kita aja? Itu pure dari tim kami yang ada di Zoom gitu. Jadi jadi memang kita masih sifatnya manual gitu, karena kan tadi yang saya sampaikan masing-masing peserta kan masing-masing tim punya punya strateginya masing-masing. Mau kerjain rekamannya lama-lama atau mau kerjain rekamannya sebentar, itu kan strategi masing-masing. Jadi makanya kita untuk timernya itu kita masih setnya manual. Jadi ketika kami bilang teman-teman sudah bisa melakukan penilaian rekaman, teman-teman harus segera mendengarkan rekaman agar waktu 2 jam yang sudah kami set di awal itu terpakai dengan baik. Begitu. Takutnya gini Mbak Alia, takutnya signal kita lagi loading terus Mbak Alia udah bilang ayo dengerin rekaman tapi kita masih muter aja gitu loading kan. Kalau misalnya kita yang tekan terus langsung keluar waktunya di kita kan berarti waktunya itu sesuai dengan recording yang kita dengerin sampai akhir gitu maksudnya. Iya, tapi kalau kebetulan untuk yang sesi untuk quality team ini kita masih sistemnya timernya manual Mbak, jadi ya, jadi harus mengikuti dengan aba-aba dari panitia. Nanti aba-abanya itu ada verbal, ada tulis kok gitu. Jadi kalau teman-teman
terhalang internet gitu. Terus juga kami sebelum bilang gitu teman-teman sudah mulai ya, kami sudah harus pastikan teman-teman untuk login terlebih dahulu di aplikasinya gitu. Karena memastikan bahwa teman-teman sudah siap gitu, internetnya juga paling nggak sudah memadai. Kalau teman-teman dari awal itu nggak bisa login aplikasi gitu karena kendala internet, kan kita juga sulit untuk bilang untuk mulai aba-abanya ya gitu. Oke, makasih Mbak Alia. Sama-sama. Baik, ada lagi? Kayaknya sudah jam 3 ya. Harusnya kalau tidak ada pertanyaan, saya izin tutup sesi pembekalannya. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa hubungi kita aja di grup teamwork ya, tanya aja, Mbak saya dari kategori quality teamwork gitu pengen tanya terkait teknis pelaksanaan, silakan gitu. Nanti jangan sungkan untuk bertanya di WhatsApp ya, tapi jangan tanya kunci jawaban ya rekan-rekan gitu. Mbak kunci jawabannya itu gimana sih? Sebetulnya saya udah gemes dari tadi udah coba penilaian rekamannya berulang kali tapi nggak nyampe 90% gitu. Kami nggak kasih ya kunci jawaban pertanyaannya, kunci jawaban penilaiannya ya. Semoga berhasil. Itu sekian mungkin penjelasan terkait quality teamwork. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya serahkan ke Mbak Yesika untuk menutup sesi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Alia. Kita berikan aplaus dahulu yuk rekan-rekan ke Mbak Alia atas pemaparannya dari hulu ke hilir nih teman-teman. Semoga sudah paham benar terkait penggunaan aplikasi dan juga tadi sudah diinfokan terkait panduan penilaiannya ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman Quality Team pada pembekalan hari ini. Semoga sudah ada gambarannya dan silakan disiapkan strateginya masing-masing. Jangan lupa nanti untuk ujiannya tanggal berapa teman-teman perlombaannya? 9 ya, jadi nanti tanggal 9 teman-teman hadir ke dalam Zoom, linknya nanti akan diinfokan ya teman-teman ya. Dan sebelum kita tutup pembekalan hari ini, seperti biasa, nah Mbak Eka sudah bergaya.